Prabowo Subianto yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah kebangetan. Yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah orang-orang yang tidak waras. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kemarin dulu di Gelora Bung Karno, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan kampanye akbar bersama rakyat Indonesia. Tetapi adalah statement blunder yang dilontarkan oleh Bapak Prabowo Subianto saat beliau sedang berpidato. Prabowo Subianto mengatakan bahwa yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah kebangetan. Yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah orang-orang yang tidak waras. Benarkah demikian? Yang tidak waras itu adalah orang-orang yang tidak setuju, ataukah mereka-mereka yang membuat program makan siang gratis dan minum susu gratis ini? Dan juga kali ini saya akan membongkar ke hadapan pemirsa sekalian tentang padatnya lautan manusia di Gelora Bung Karno ketika menghadiri kampanye akbar dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Apakah ini adalah murni masyarakat yang datang karena antusiasme mereka, karena rasa sayangnya mereka, karena euforianya mereka untuk menyambut, untuk mendengar pidato yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ataukah ini semua adalah masa bayaran? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan saya berharap bahwa kita wajib mengetahui tentang cuplikan-cuplikan video yang akan saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, biar kita paham peristiwa apa saja yang terjadi di kampanye akbar dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti? Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia yang tidak setuju, mungkin sebaiknya belajar lagi. Yang tidak setuju anak-anak Indonesia dikasih makan siang, kebangetan. Yang penting rakyat setuju atau tidak? Penting atau tidak? Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum susu? Mau enggak kalian anak-anakmu kuat, pintar, cerdas? Mau atau tidak? Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana kalau kita joget saja? Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu kalian kesini semua, kalian mau lihat saya joget, benar tidak?
Kalian melihat Pak Gemoy joget, benar? Bagaimana? Cukup? Pidato saya masih ada 5 halaman lagi. Mau dengar pidato atau mau joget? Mau dengar pidato atau mau joget? Tadi malam saya udah latihan pidato 5 jam saya latihan. Tapi saya mengerti, saya paham. Saudara-saudara sudah setuju. Saudara-saudara sudah sehati dengan kami. Benar? Mari kita lihat masa pendukung Prabowo dan Gibran pada kampanye akbar di GBK 10 Februari tahun 2024. Oke Pis, jadi saya ingin memperlihatkan komorang video tentang kampanye 02. Nah, sebelumnya disclaimer ya, saya tidak di sini mendukung nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Kebetulan tadi saya pergi di bagian GBK sama temanku, dia motret. Jadi saya iseng-iseng aja buat video-video. Jadi kalau komorang mau lihat seperti apa video kampanye akbarnya 02 hari ini, Bapak Gemoy yang dibilang Bapak Gemoy, ini saya kasih lihat komorang. Silakan komorang tinggalkan komentar seperti apa tanggapan komorang, apakah itu membludak atau tidak. Saksikan ini dia. Check it out. Jalan itu ada, kasih jalan. Ambil jalan. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit. Sebelah kiri sono. Tapi kalau dari kita sebelah kanan. Nah, gimana menurut kalian? Rame tidak? Tinggalkan di kolom komentar ya. Kita tunggu. Udah selesai ya kampanye. Jadi ya sudah. Kita tinggal tunggu tanggal 14. Tapi ini nih, biasanya setelah kampanye itu ada yang tertinggal. Jadi ada di live tadi ini All in 02 GBK. Ini di GBK ya. Jadi itu sampah. Nah, jadi itu ya sisa-sisa sampah di GBK itu. Nah, ini juga nih sampah. Jadi memang ada simpatisan atau pendukungnya yang kampanye di GBK itu. Dia bikin live. Ya kayaknya ini sudah lepas maghrib nih. Jadi sisa-sisa sampah ternyata masih banyak. Ternyata ada ini juga. Entah ini apa nih. Itu tanda pengenal sama amplop duit.
Nah itu tuh, ini ada duitnya tuh, tanda pengenal itu ada foto Gibran sama Prabowo. Nah ini ada juga nih ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama tentang kampanye akbar dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di tanggal 10 Februari 2024 kemarin. Jadi, kalau memang kehadiran masyarakat yang melimpah ruah seperti itu hanya karena datang untuk terima amplop atau masa bayaran, apa makna yang sesungguhnya? Kalau masa datang hanya karena bayaran, siapapun pasti akan bisa lakukan hal seperti itu dan mungkin akan lebih banyak asalkan ada uang. Tetapi pertanyaan saya, apakah uang yang kalian terima 100.000 itu untuk menafkahi kamu 5 tahun itu cukup? Aduh, sayang sekali ya. Lalu kita kembali ke cuplikan video yang pertama ketika Prabowo Subianto mengatakan bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah orang-orang yang tidak belajar. Orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah orang-orang yang kebangetan. Dan yang paling sadis adalah orang-orang yang tidak waras. Padahal, kalau kita mau melihat dari program makan siang gratis dan minum susu gratis ini adalah program yang tidak masuk di akal. Dan program ini bagi saya adalah program pelin-pelan. Kalau kita mau menyimak pidato-pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah program pelin-pelan? Kalian masih ingat saat debat Capres terakhir kemarin? Dia mengatakan bahwa program itu berlaku juga untuk ibu-ibu hamil. Tapi dalam cuplikan video tadi dia bilang untuk anak-anak. Tidak konsisten seorang Prabowo Subianto. Dan arah pembicaraannya pun asal ngebacot aja. Ujung-ujungnya yang pertama ketika pidato Prabowo Subianto, kalau saya perhatikan tadi yang pertama gibah. Salah satunya menilai bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis ini adalah orang-orang yang tidak waras. Setelah selesai dari situ, poin yang kedua apa? Joget. Itulah program hal-hal yang sering kali kita simak dari seorang Prabowo Subianto. Bahkan dia mengatakan terang-terangan bahwa para pendukung, para relawan yang hari ini datang ke Gelora Bung Karno ini untuk melihat saya joget. Aduh, Bapak Prabowo. Tapi ya begitulah kualitas dari seorang Prabowo Subianto yang minim untuk adu gagasan, yang minim untuk berpidato, lebih banyak gibah, marah-marah, setelah itu joget. Dari sini saja kita rakyat Indonesia bisa menilai siapa kira-kira yang waras dan tidak waras. Seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto ini. Saya seringkali mengatakan bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang waras, pasti akan memilih pemimpin yang cerdas dan yang waras. Dan dalam cuplikan video tadi juga kita melihat bagaimana bukti nyata kalau hadirnya masa di Gelora Bung Karno itu adalah masa bayaran. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan oleh siapapun. Ya, dari sini saja kita rakyat Indonesia harus bisa cerdas. Harus mampu untuk menilai. Kalau kita
mau menghadirkan massa dengan cara dibayar. Oh, itu semua orang pasti mau. Duit nih bos, tidak ada yang tolak. Tetapi ingat bahwa saat ini kita sedang memilih pemimpin, sedang memilih presiden. Bukan dengan uang 100.000 itu yang kalian terima. Bukan dengan joget gemoy yang dipertontonkan oleh Prabowo Subianto. Karena joget gemoy seringkali saya katakan bahwa tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan di bangsa ini. Tidak akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Lalu ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa kami mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ada yang mengatakan bahwa kami mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Yang mereka yakinin bahwa Gibran akan mampu melanjutkan kinerja dari bapaknya. Ini sebenarnya adalah pemikiran-pemikiran kolot. Pemikiran-pemikiran yang dangkal. Kualitas dari seorang Presiden Joko Widodo itu saja tidak sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto. Track record atau pengalaman yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo sebelum dia menjadi presiden itu dia berangkat dari wali kota di Solo, gubernur DKI, baru maju sebagai presiden. Ketika ada pembicaraan yang mengatakan bahwa kami mendukung paslon 02 ini karena Gibran adalah anak Jokowi, sekali lagi, bagi saya secara pribadi, ini adalah pemikiran yang sangat dangkal. Terus terang, banyak sekali narasi yang berseliweran di media sosial yang mengatakan demikian. Saya merasa lucu. Padahal kita ketahui bersama-sama, masa kekuasaan dari seorang Presiden Joko Widodo akan berakhir di Oktober 2024. Setelah itu, Joko Widodo tidak punya kekuasaan. Seorang mantan presiden tidak mungkin akan mengintervensi seorang presiden aktif yang bernama siapa saja jika mereka terpilih. Lalu ada juga narasi yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden hanya berlangsung 2 tahun. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Katanya semua itu sudah disetting oleh seorang Presiden Joko Widodo. Seolah-olah Joko Widodo itu adalah raja yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seolah-olah negara Indonesia ini adalah negara kerajaan, bukan negara demokrasi. Sekali lagi, kalian-kalian yang punya pemikiran seperti itu adalah kalian-kalian yang pola pikirnya itu sangat disayangkan. Tolonglah, jangan membohongi masyarakat Indonesia. Jangan mengkibulin masyarakat Indonesia dengan narasi-narasi yang tidak masuk di akal. Selanjutnya, saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang lain lagi. Silakan, maaf adik-adik semuanya, kami para ibu-ibu bukan butuh omongan, tapi yang kenyataannya tak ada. Dari sana kami sudah nampak dari mata, oh itu adikku, oh ini punya aku mbak 3. Kami nampak sendiri loh mbak, masih banyak yang belum kebagian. Iya, kita hubungin. Tolong kalian sebagai kru di sini juga saya mohon bapak yang tadi suruh datang kemari, tengok dong masyarakatnya.
Gak berdiam diri saja. Lihat mereka, lihat muka-muka mereka yang butuh uluran tangan, bukan janji doa. Ayo Ibu. Bagaimana Bapak-bapak? Bagaimana kalian sudah dapat? Mana janjinya? Saya butuh bukti. Tidak dan akan Pak lihat mereka semua. Blunder dan kata-kata kasar sepertinya sudah melekat dalam diri Prabowo ya. Memang contohnya aja udah banyak. Cuman yang saya sesalkan adalah hari ini ada kampanye akbar nih di Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, di mana memang hari ini adalah kampanye terakhir untuk semua paslon, baik nomor urut 01, 02 ataupun 03. Tapi ya lagi-lagi ya Prabowo ya memang gak bisa jauh-jauh dari kata blunder dan emosian. Hari ini menurut saya sangat disayangkan ketika momen akbar terbesar hari ini. Beliau mengatakan bahwa buat yang tidak setuju dengan makan siang gratis berarti tidak waras dan tidak cinta terhadap tanah air. Pak, emang bisa ya cinta tanah air itu diukur dari segi setuju dan tidak setujunya dengan makan siang gratis dari program Bapak? Itu sakit loh Pak, banyak orang yang di luar sana berjuang untuk nasional, untuk mengangkat setinggi-tingginya nasionalisnya. Tiba-tiba Bapak patahkan hanya karena tidak setuju dengan makan siang gratis. Emang boleh kayak gitu Pak? Itu menurut saya kurang rasional ya Pak kalau Bapak ngomong kayak gitu. Kemarin Bapak ngomong orang yang gak terima makan siang gratis itu berarti otaknya lamban. Terus sekarang Bapak bilang gak waras. Gak warasan mana sih Pak dengan ngabisin duit sebanyak itu cuman buat makan siang gratis? Kalau Bapak ngomong berarti orang yang gak setuju dengan makan siang gratis berarti gak setuju untuk menjadikan anak-anak kita pintar. Pak, sorry nih ya Pak, daripada makan siang gratis saya mending pilih untuk membangun infrastruktur pendidikan. Entah itu dari guru, entah itu dari sekolahnya dan lain sebagainya. Dana yang mau Bapak keluarkan untuk makan siang gratis tuh gak sedikit loh. Itu kalau bisa dibangun buat sekolahan atau untuk menyekolahkan guru-guru biar semakin mendidik anak-anak cucu kita kelak menjadi lebih pintar tuh bisa mendidik banyak orang gitu loh Pak. Kenapa saya memilih itu? Karena makan siang gratis itu setelah kenyang ya kita bisa lapar lagi. Tapi kalau pendidikan itu bisa kita turunkan ke anak cucu kita kelak. Itu investasi pendidikan. Jadi Bapak jangan salah. Makan siang gratis itu tidak berpengaruh untuk pintar tidaknya seseorang. Gitu. Kalau mau pintar ya belajar. Menurut saya sih gitu ya. Gak tahu deh kalau Bapak kayak gimana. Terus Bapak statement terakhir Bapak mengatakan besok kalau saya jadi presiden intinya menteri yang ikut saya harus setuju dengan makan siang gratis. Berarti Bapak tidak memikirkan seberapa kompeten atau seberapa ahlinya menteri itu di bidangnya. Asalkan dia setuju makan siang gratis Bapak terima menjadi menteri kayak gitu. Kacau lah Pak Indonesia. Saya makin yakin buat gak milih Bapak. Blunder mulu. Besok itu hari ini tuh hari terakhir buat Bapak kampanye tapi Bapak blunder. Besok sudah hari tenang. Bapak mau gimana? Ih, capek deh. Halo teman-teman semua. Saya ingin mengabarkan kabar yang sangat lucu dan menarik sekali di GBK saudara-saudara. Nah, Pak Prabowo menyatakan sendiri bahwa dia sudah latihan tadi malam menyampaikan orasinya pada kampanye tadi 5 jam latihannya. Pidato saya masih ada 5 halaman lagi. Mau dengar pidato atau mau joget? Mau dengar pidato atau mau joget? Tadi malam saya udah latihan pidato 5 jam saya latihan. Setelah 5 jam dia latihan, saudara-saudara, pakai tag lagi. Setelah pakai tag teman-teman, nggak selesai pula dia membacanya teman-teman. Masih ada 5 lembar lagi katanya. Nah ini bagaimana kepada para pendukungnya dia mengatakan, saya mengerti kalian semua ingin melihat Pak Gemoy berjoget kan? Kita berjoget aja kan? Begitu katanya. Mana visi dan misinya? Visi misinya itu di kertas teman-teman. Dibuatkan. Kalau betul-betul itu lahir dari pikiran sendiri, menyampaikannya itu mudah teman-teman. Nggak perlu latihan selama itu
sudah latihan lama, nggak hafal lagi teman-teman. Halo teman-teman, kita semua lagi di JIS ya. Ampun dah. Orang semua kagak ada setan. Mana tuh yang namanya pecinta belimbing sayur? Weh, survei lu, survei abal-abal. Makanya lu kalau benci jangan dari lahir. Ya nggak teman-teman? Loh. Kita saking ramenya kita ngaso dulu nih. Udah kagak, orang semua udah. Ya, survei abal-abal lu pada. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Menarik ya, ketika kita mendengar tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan kampanye akbar dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Gelora Bung Karno pada tanggal 10 Februari 2024 kemarin. Terus terang, di season kedua ini saya agak terkejut dengan cuplikan video pertama, di mana ada penonton yang naik ke podium dan mereka memaksa panitia untuk membayar. Artinya, disinilah kita rakyat Indonesia semestinya sadar bahwa hadirnya masa di saat kampanye Prabowo dan Gibran ini adalah masa-masa yang memang mau terima bayaran. Masa-masa yang sudah diberi dengan janji-janji manis, yang sudah diberi keyakinan bahwa kalian datang, kami akan bayar. Ini adalah bukti nyatanya. Karena berbeda dengan pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan maupun Bapak Ganjar Pranowo yang murni mereka datang di kampanye akbar itu untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi dari calon presiden mereka, dari calon wakil presiden mereka. Mereka berbondong-bondong menghadiri kampanye akbar itu untuk mendengarkan program-program kerja yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan maupun Bapak Ganjar Pranowo. Inilah bedanya. Artinya bahwa kita rakyat Indonesia bisa melihat siapa kira-kira calon pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar pantas, yang benar-benar punya pengalaman. Apa sih susahnya untuk menyampaikan visi dan misi program-program kerja untuk meyakinkan rakyat Indonesia tanpa harus dibayar? Rakyat Indonesia sebenarnya simpel. Mereka butuh edukasi dari para pemimpinnya. Bukan datang karena dibayar. Segitu rendahkah harga diri kalian yang berbondong-bondong untuk mendengarkan kampanye akbar hanya karena mau terima uang 100.000 rupiah? Serendah itukah harga diri kalian yang bisa dibayar dengan 100.000 rupiah itu? Terus terang, sangat disayangkan. Jadi, saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia itu harus bisa berpikir dan menggunakan logika akal sehat dan berpikirlah secara rasional. Jangan terbuai dengan janji-janji manis atau gimmick-gimmick politik. Masuk akal tidak? Makan siang gratis itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Orang yang bodoh akan menjadi pintar hanya karena makan siang gratis itu masuk akal tidak? Padahal kalau kita merasa diri bodoh, solusinya adalah belajar, dan belajar. Membaca, dan membaca agar kau bisa menjadi pintar. Bukan kau bodoh, solusinya adalah makan, dan makan. Itu hanya pemikiran-pemikiran orang-orang yang kolot. Pemikiran-pemikiran yang dangkal. Pemikiran-pemikiran dari manusia-manusia yang tidak waras. Di negara mana ketika orang bodoh dikasih makan lalu dia pintar? Cobalah berpikir secara rasional. Gunakan akal sehat, gunakan hati nurani. Renungkan, cermati.
Masuk akal atau tidak? Jangan turut rame. Mari, tak bosan-bosan saya mengajak kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, kepada pemirsa sekalian bahwa berpikirlah dengan otak, dengan akal yang sehat. Jangan mau dikibulin, jangan mau dibodohi. Terus terang, saya secara pribadi tidak yakin, sangat tidak yakin dengan program makan siang gratis dan minum susu gratis yang tidak masuk di akal itu. Semoga saja tanggapan-tanggapan dari netizen tadi bisa menyadarkan kita. Lalu aksi protes oleh para ibu-ibu tadi yang naik atas podium menuntut bayaran itu juga bisa menyadarkan kita. Mari kita lanjutkan lagi, karena masih ada lagi beberapa cuplikan video yang harus kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Teman-teman, selamat datang di acara Desak Prabowo. Karena dari tadi materinya desak ke sana semua ya. Iya ya. Tapi sempat ada yang bilang, gila Anies keren banget bikin acara Desak Anies. Bahkan 03 ikutan tuh ada tabrak Prof Mahfud. Tapi kok 02 nggak berani ngikutin acara kayak gitu ya? Karena Prabowo nggak perlu bikin acara desak-desakan. Karena dia udah terdesak masa lalunya sendiri. Di pemilu ini capres paslon ada 3 teman-teman. Ada 01, ada 03, ada kosong banget. Asli kosong banget kan? Kampanye bagi-bagi susu. Sales Cimori loh. Lah iya kan, CFD bagi-bagi susu sama sales itu. Aneh bener, aneh bener. Sekarang gini, masa ada capres yang dipaksakan masuk kontestasi dengan proses yang sebegitu kita tahu proses yang tidak benar gitu. Terus ujuk-ujuk jualan anak muda kata gue. Ya kan pilihannya ini saatnya anak muda. Lah saya mewakili anak muda. Lu tahu frasa kata mewakili kan? Frasa kata mewakili itu maksudnya adalah senasib dan sepenanggungan. Ada orang mewakili nelayan, berarti bisa jadi dia nelayan atau anak nelayan yang hidup di kampung nelayan, masuk akal. Ada orang mewakilin petani, masuk akal karena kehidupannya sehari-hari bertani. Sekarang gini, ada orang yang ngaku anak muda, dan dia bilang ngaku mewakili anak muda. Anak muda mana yang bapaknya presiden? Kan dia doang anjing. Ada sih, tapi kan negara lain ya. Ya enggak? Kan bukan urusan kita juga. Ketimbang jualan anak muda, jualan kelapa muda aja dulu. Biar tahu mana yang isi, mana yang kosong. Ya kan? Karena belum beres, woi.
hukum karma itu memang menyakitkan. Yang penting bukan dari pendukung 03 ya Pak Prabowo, sehat selalu ya. Salam dari kami pendukung Bapak Ganjar ya. Yang penting yang teriak Anies Presiden bukan dari golongan kami ya Pak. Kalau kita mah punya etika. Gimana rasanya Pak Prabowo? Asem? Manis? Kecut? Pahit? Nggak apa-apa, kan Pak Prabowo sudah kebal 3 kali loh, sudah kebal. Ini yang keempat kali, sampai ketemu yang kelima kali lagi ya Pak. Semoga sehat selalu. Hormat buat Bapak Prabowo. Calonnya Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Orang yang 2 periode nyerang Pak Jokowi, nuntut di MK. Pak Jokowi harus ikutin cara kerja ini dong. Kenapa lu tiba-tiba tadi bilang anakmu nggak bisa, tiba-tiba anakmu ikut bisa gitu loh. Sedangkan bagi saya, kau jadi calon presiden sekalian deh. Calonnya Prabowo bos, yang dulu gue berjuang buat lu supaya lu terus 2 kali. Saya khawatir Pak Jokowi itu begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Itu mau apa Pak Jokowi? Emang ada dalam konstitusi kita mantan presiden bisa ngatur presiden terpilih? Terus konstitusi kita bisa ngatur ada pembagian kekuasaan antara wakil presiden dan presiden? Nggak ada. Nggak ada secara konstitusi ya. Lu kalau cuma tanda tangan pakai materai, itu mah ganti pakai alien, bikin materai baru bos. Orang politik malah bisa dipercaya pakai materai bos. Terus mau apa? Konstitusi saya presiden kok. Itu yang saya khawatir. Orang yang 2 periode nyerang Pak Jokowi, nuntut di MK. Kalau saya, mungkin kamu bisa percaya, saya kalah nggak pernah gugat loh. Gue pribadi gue kecewa sih sama Jokowi dengan statement dia akhir-akhir ini. Gue sangat kecewa. Gue sangat kecewa. Yang ekonomi Gua ya, sangat gue bilang kecewa di bidang atas ekonomi bagus, omongan itu. Bukan hasil kinerja Jokowi selama 10 tahun. Iya. Pasti ada bagusnya. Nih Betul. biar pasti gak dipotong nih. Iya. Gue kecewa dengan omongan Jokowi soal presiden bisa kampanye. Udah itu. Bayangin men, ada orang maju jadi wapres, dapat dukungan presiden. Beres lah. Kalau dukungan dia sebagai ayah, gue no problem. Ayah mah sangat boleh mendukung anak dong. Orang kan kalau baca undang-undangnya harus tahu. Lu jadi presiden tuh boleh kampanye, boleh. Ada undang-undangnya. Asal tidak menggunakan fasilitas negara. Terus kan dia selalu bilang, kan peraturan adalah nggak boleh pakai fasilitas negara. Iya. Itu dia terbang ke provinsi lain, itu pakai pesawat RI1, dijemput pakai Mercy gubernur atau pakai Mercy mana. Kecuali dia bener-bener beli Innova yang diparkir di Solo. Innova dia terbangin ke seluruh Indonesia. Pas dia mendarat Palembang, dia naik Citylink. Dari bandara dia pakai Innova ke tempat kampanye. Gue percaya itu bukan fasilitas negara. Memilih Prabowo Subianto. Saya lebih baik mati daripada saya menjual ideologi saya, idealisme saya untuk pindah mendukung Prabowo. Tidak ada alasan apapun, terutama yang berusaha membeli saya, tidak akan pernah bisa membeli idealisme saya. Teman-teman di sini, terutama adik-adik mahasiswa generasi muda, karena di tangan kalianlah salah satunya nasib bangsa ini. Setelah kalian berangkat dari sini, rangkul teman-teman kalian. Katakan haram memilih Prabowo. Dia jelas-jelas pelaku kejahatan HAM, bapaknya pemberontak. Apa yang bisa kita banggakan dari seorang Prabowo Subianto? Pantaskah dia memimpin negeri ini? Ketika negeri ini kacau, setelah dia sudah melakukan penculikan, pembunuhan massal, dia kabur ke Jordania. Di mana tanggung jawab seorang Prabowo Subianto? Dan saya ingin bertanya kepada Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa Prabowo mengatakan kepada Budiman, ke-13 saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, aktivis 98 katanya sudah dikembalikan. Wahai Prabowo Subianto, pertanyaan saya, dikembalikan dikemanakan? Mana buktinya jika Anda sudah mengembalikan 13 aktivis tersebut? Kalau hanya narasi anak TK pun mampu. Semua yang Anda katakan semua hanya tong kosong nyaring bunyinya, wahai Prabowo Subianto. Semangat, katakan lawan memilih Prabowo. Lawan kemunafikan. Lawan kecurangan. Ingat, kezaliman, intimidasi, kekerasan yang saat ini terjadi
kita lawan di tanggal 14 Februari dengan memenangkan siapa yang kita dukung. Tolong Prabowo Subianto. Merdeka! Merdeka! Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menyadarkan kita dan bisa menambah wawasan kita agar dalam waktu 2 hari lagi ini, tanggal 14 Februari, kita akan bersama-sama ke TPS, kita akan memilih paslon-paslon terbaik untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Menarik ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh seorang Basuki Cahayapurnama atau Ahok tentang Presiden Joko Widodo. Menarik juga ketika kita mendengar pidato dari Novi tadi. Tapi mari kita berpikir secara rasional. Apa yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama itu sangat masuk di akal. Mari kita selamatkan bangsa ini. Mari kita ciptakan demokrasi yang sehat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita generasi penerus bangsa, semestinya kita harus mampu untuk menjaga marwah dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus mampu untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Para pejuang bangsa kita, mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, saya dan pemirsa sekalian, pasti kita punya tujuan yang sama. Kita hanya mau menjaga, mau menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik dari hari ini. Mensejahterakan rakyatnya. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Gunakanlah logika akal sehat kita ketika kita mendengarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh siapapun. Kita secara pribadi harus bisa mampu untuk memfilter semua informasi-informasi yang masuk ke telinga kita. Jangan mudah terpercaya. Jangan mudah kita terbuai dengan janji-janji manis yang disampaikan oleh para penguasa di bangsa ini, yang disampaikan oleh para tim pemenangan. Tetapi mari kita gunakan hati nurani kita. Karena saya sangat yakin dan percaya, hati nurani kita akan mengarahkan kita pada kebaikan dan kebenaran. Karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa kita pada puncak kemenangan. Saudara, tak bosan-bosan saya mengajak pada pemirsa sekalian bahwa di tanggal 14 Februari 2024, yang lagi 2 hari lagi, kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk pergi ke TPS, mencoblos paslon yang sudah kita yakin, kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang pantas dan layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Track record dari semua calon pemimpin, saya sangat yakin pemirsa sekalian pasti sudah mempelajarinya. Dan saya pula sangat yakin pemirsa sudah mengetahui siapa yang terbaik untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Keputusan ada di hati nurani pemirsa sekalian. Suara pemirsa sekalian adalah hak-hak prerogatif yang dimiliki oleh pemirsa sekalian. Tidak ada seorang pun yang bisa mengintimidasi, tak ada seorang pun yang bisa memaksakan kita untuk memilih paslon tertentu. Karena di dalam bilik suara yang Anda coblos,
hanya Anda sendiri yang tahu dan Allah yang esa. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.